upacara pembentangan bendera merah putih di Puncak Raja Gunung Rogo Jembangan setinggi 2177 mdpl ini merupakan kegiatan dari pegiat pecinta alam se-Pekalongan Raya yang dikomandoi oleh Penat Pekalongan Raya dengan partisipasi penuh dari teman-teman kelompok pecinta alam, baik dari Kerapala, Gempala, Mampas, dan lain sebagainya, termasuk generasi muda yang tujuannya untuk satu, mengingatkan betapa pentingnya arti kemerdekaan bagi bangsa kita, dan kedua, sekaligus sebagai suatu torehan sejarah untuk pertama kalinya kita membentangkan bendera merah putih sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan RI di puncak di Pekalongan ini. Sehingga ini adalah kita semua yang hadir di sini menjadi bagian dari sejarah pembentangan merah putih di Puncak Raja Gunung Rogo Jembangan. Dan kami berharap momen ini akan menjadi tradisi yang dilestarikan oleh kelompok pecinta alam di seluruh Pekalongan, baik oleh Kerapala, Gempala, atau Mampas, atau Penat, atau siapapun, bergantian kita memperingati kemerdekaan RI di Puncak Gunung Rogo Jembangan ini. Oke, para pecinta alam di seluruh Pekalongan, jaga kekompakan, erat bersaudara. Merdeka! Merdeka! Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kawan-kawan semua, sebuah kebanggaan bagi kawan-kawan dari Penat ini, Pak. Kita hadir di Desa Gumulem, desa Kepala Desa yang sebenarnya adalah satu keluarga, Pak. Dan yang luar biasa pula, kawan-kawan sekalian, kita hadir di malam yang sangat istimewa ini. Kita bertemu langsung dengan Bangsuan. Beliau adalah keturunan Bangsuan Gaduh Kawan. Jadi beliau yang hadir di sini ini adalah keturunan langsung dari ex-Laskar Pangeran Diponegoro. Jadi Pak Santoso dan Pak Kepala Desa ini nenek moyangnya adalah pendiri atau cikal bakal dari Desa Gumulem ini, yang karena setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda di tahun 1830, maka 5 tahun kemudian nenek moyang beliau hadir di sini membuka Desa Gumulem ini, dan alhamdulillah kita ketemu langsung dengan keturunan beliau. Ini sangat mulia sekali dan kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa di hari yang istimewa ini. Jadi bismillah kita mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Luar biasa sekali, jadi saya berhenti. Kemudian satu hal lagi, dalam kesempatan ini mohon izin Pak, ketaatan kami pertama-tama memang untuk silaturahim, menyambut tali silaturahim di antara kita. Semoga dengan silaturahim ini kita diperpanjang usianya, dilapangkan rezekinya, Amin. dan bisa mendapatkan banyak faedah atas silaturahim. Kemudian yang kedua, izinkan pula kami membahagiakan diri Pak, kawan-kawan dari Penat berbagi masa saya sudah kos-kosan dan sudah tua untuk hadir di Gunung Rogo Jembangan ini, yang kami menyebutnya the top of Pekalongan, di puncak tertinggi dari Pekalongan. Ini yang insya Allah sangat-sangat kita semua membanggakannya, dan kebetulan kawasan ini di masa lalu sebelum Pekalongan yang kini yang saat ini lahir, Pekalongan yang saat ini lahir yang ada di Kajen maupun yang ada di Kota Pekalongan kan berbeda masyarakat Islam. Tetapi di masa masyarakat Hindu, kawasan ini sudah menjadi sebuah ibu kota bagi Pekalongan kuno. Jadi sebelum Borobudur dan Prambanan berdiri, wilayah ini sudah ada dengan Banda dan Doro sebagai kelompok utamanya, karena Banda itu pelabuhan niaga dan Doro itu pelabuhan militer. Jadi teman-teman dari arkeologi, kebetulan saya peneliti sejarah
sebenarnya kalah jauh dibandingkan leluhur Gotong Royong. Makanya kita semua orang Pekalongan ini adalah produk kebudayaan lereng gunung Rogo Jembangan, termasuk sungai yang mengalir di Bencongan dan di Kaliwiji ini bersumber dari gunung Rogo Jembangan ini. Jadi sungguh luar biasa ketika kami diperkenankan lagi masuk ke kawasan ini, memasuki wilayah yang sangat luar biasa. Dan itu kemudian desa ini diperintah oleh laskar Pangeran Diponegoro yang kita tahu keluhuran bukit bekertinya sampai keturunannya sangat luar biasa. Jadi syukur alhamdulillah bagi kami, bagi teman-teman dari Pekalongan itu bisa dengan di tempat yang sangat mulia ini bisa bertemu langsung dengan keturunan tokoh-tokoh yang sangat mulia. Ini alhamdulillah bagi kami. Kemudian alhamdulillah pula yang tak terduga, walaupun kami itu tamu yang tak diundang, ini di depan kita ada berapa? Ini artinya sungguh luar biasa. Kami tidak menduga sama sekali apakah ini hanya kami diet lah, kami tapi kemudian semuanya atau memang juga tradisinya kami atau bahasa kampung kami Pak, jangan-jangan kami itu memang ya Facebook Pak. Tahu Islam Facebook ya, tapi di Pekalongan itu begini Pak, jika ada suatu hajatan seseorang yang datang diundang itu niatnya ya niat maaf miss itu kata singkatan dari ngemis dan tidak tahu. Jadi maaf ini guyon Pak. Jadi mungkin faktor kebetulan saja kami datang di tengah pada saat malam tirakat, jadi memang teknik seperti ini kebetulan saja Pak. Kemudian dalam kesempatan ini pula ketika kami nanti mendaki menuju ke Gunung Rogo Jembangan, izinkan kami memasang beberapa alat petunjuk arah dari mulai menuju Gunung Rogo Jembangan, lalu pos 1 namanya Watu Cukur. Nah, yang kedua itu Selo Gilan. Selo Gilan sebenarnya tahu semua artinya. Selo Gilan itu artinya singgah sana. Di Jogja itu ada namanya Selo Gilan, yaitu tempat duduknya raja itu Selo Gilan. Nama itu tidak akan muncul begitu saja kalau tidak ada sebab musababnya. Artinya tempat ini memang sangat mulia dan kebetulan pula puncaknya puncak raja ya. Ini pasti leluhur kita di masa lalu menjadikan kawasan ini kawasan yang sakral yang sangat mulia. Dan mohon untuk kawan-kawan pendaki besok, mohon untuk kita tetap menjaga sopan dan santunnya, menjaga etika, menghormati norma-norma yang ada di sini dengan segala catatan. Itu artinya kita melakukan sebuah perjalanan di hari yang sakral di tanggal 17 Agustus di tempat yang sakral pula. Maaf ini bukan bisnis, tapi ini sebuah apa ya? Kita menghormati nilai-nilai luhur yang ada di kawasan ini. Jadi kita ke dalam kita tidak datang untuk piknik atau main-main, tapi kita membawa suatu misi yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Ini yang ingin kami Pak seperti itu. Kemudian pula nanti kalau diperkenankan juga ada semacam simbolis serah terima plakat Oke. dari kami kepada yang terhormat Kepala Desa Gumelem sebagai simbolis bahwa kami mohon izin, kami mohon doa dan restu untuk melakukan itu semua. Dan andai kata pula ada perangkat desa atau warga yang bisa mewakili untuk bisa mendampingi kami, alangkah lebih baiknya kalau kami mohon diperkenankan untuk menghadiri itu. Tapi kalau memang ada kepentingan yang lebih urgent, lebih penting lagi, karena mengingat besok banyak sekarang khususan kami memahami itu. Tapi setidaknya malam ini kami sudah mohon izin dulu. Barangkali itu saja yang bisa kami aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang seluruhnya saya sampaikan kepada Pak Edi Keling, kalau tadi dari Pak Edi Yuliantono, tidak ada Muhammad Edi Yuliantono. Oleh cari itu katanya tidak ada, tapi Edi Keling sangat terkenal, alhamdulillah. Terima kasih atas sambutannya, perkenalannya.
di situ di Selo Bilang itu ya wilayahnya memang paling susah itu ya, paling susah menjelang sampai puncaknya itu paling susah. Memang harus ekstra hati karena kan harus merawat di waktu yang cuma. Dan yang terakhir adalah ini beliau menyampaikan tadi bahwa nama itu dan juga sebenarnya masih ada sejarah, tapi yang saya belum tahu tentang sejarah sama dia seperti apa. Mudah nanti Pak ini bisa menjadi pengatur pusat ulama sejarah dan sebenarnya dan mengapa nama ini bisa muncul dan memang itu sudah dari kita dulu memang seperti itu. Dan sebenarnya kalau dulu bahwa saya muliakan dan saya hormati tadi Pak Edi Olim selaku koordinator dari Bidang Perumahan Raya, kami punya bersama Sultan dan juga sekaligus penyampaian yang untuk Bapak Desa kami Bapak menyampaikan dari enam yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Puso selaku kepala desa dan juga pada malam hari ini menjadi moderator pembawa acara dan juga rekan kepala desa dan juga RT dan Taruna yang kami hormati dan yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita selalu menjadikan bersyukur dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di balai desa Kolon ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rahmat dari Allah, yang semuanya itu kan harus kita syukuri dalam setiap waktunya. Dari apapun yang kita terima diberi Allah SWT dengan sendiri, dan semoga semakin kita bersyukur maka Allah insya Allah akan memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Berikutnya salam sholawat semoga tetap dengan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita ditetapkan menjadi umat yang akan mendapatkan sama beliau yang Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, beberapa hal mungkin akan kami sampaikan pada malam hari ini. Seperti yang pertama, lagi kami ucapkan selamat datang pada kita semua dari Pekalongan Raya, Pekalongan Raya Berani. Raya itu berarti besar jelas bisa kasih bedanya artinya itu ya luas gitu. Raya itu luas, tapi ada yang mengatakan raya itu sudah besar, tapi ya tidak begitu juga. Sebenarnya raya diartikan besar, makin besar makin raya sudah. Jadi kami ucapkan selamat datang dan juga Mas mau cari untuk kawin nih. Selamat datang, selamat datang nih. Jadi setelah ikut tongol-tongol terakhir ya, data terakhir masih sudah kemari, belum kami balik lagi, alhamdulillah sekarang sudah di. Nah, kami ucapkan selamat atas semuanya. Dan tadi Pak Oke, pertama kali saya melihat Pak di Klik juga saya masih kaget, gerung ngomong gitu. Kalau jadi gerung sampai belum ya. Alhamdulillah bisa kerawat pada urusan dengan guna dan belum dalam acara yang juga panjenengan pada bulan lalu sudah kami juga dari pribadi saya belum sudah diberitahu ada Pak Praman sudah alhamdulillah saya Profesor Rauf dari sebelum untuk mengabarkan informasikan bahwa di tanggal 17 Agustus akan ada acara dari Senat Pekalongan Raya yang akan mengibarkan bendera merah putih di puncak Raja yang
cara ini dan ke depan utamanya untuk penggantian gubernur persibangan juga satu yang lagi ya. Memang dulu pernah juga berjalan penggantian berjalan walaupun tidak ramai, tapi seiring waktu dengan pandemi akhirnya untuk jalur pergantian yang relatif dulu ditutup dan sampai sekarang terus berarti ini mungkin panjenengan yang kemarin sudah ada, jadi ada pendamping ya paling 5 orang, tapi juga alhamdulillah juga sekarang ya sebulan 2 kali 3 kali seperti itu tidak seramai itu. Jadi mungkin bukan saja dengan di awalnya dan tarikan dari penata raya yang melaksanakan pergantian dan juga pembahasan di Puncak Raja. Semoga ke depan untuk persidangan akan lebih populer lagi di para pendaki. Dan kabarnya untuk banyak pendaki yang tertarik akan keindahan atau mungkin tantangan yang ada dalam persidangan. Karena kalau persidangan ini juga dikatakan masih untuk jalur mas berdasarkan masih semuanya mungkin dan juga di pusat itu masih ada tumbuhan-tumbuhan boleh dikatakan sudah dikeluarkan seperti anosmar juga masih ada, juga untuk anggrek juga masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain ya seperti bisa berkembang dengan baik di persidangan. Jadi sangat ada dan bisa lestari sehingga untuk kedepannya bukan hanya kita saja yang menikmati, tapi kita masih bisa menikmati tumbuhan boleh dikatakan sudah bahkan. Terus untuk satwa-satwa juga walaupun tidak banyak yang masih ada, tapi ya kalau menggunakan sejarah yang mungkin seperti harimau, hutan tadi juga hijau, juga pendapat lainnya. Tapi kalau biasanya ada pendapat mungkin mereka menyinggir, jadi tidak jarang-jarang sekali ada pendaki yang akan bertemu dengan harimau dan lain-lain. Tapi untuk kadang jejak-jejaknya itu masih ada. Dan juga kadang juga warga-warga kami juga pernah juga melihat seperti harimau tumbang, harimau itu juga masih ada di kawasan persidangan. Tapi insya Allah semuanya juga dalam artian selama ini dan saat ini tidak ada permasalahan antara manusia dengan hewan itu. Jadi semuanya ya saling menghormati kan, mungkin saling menghormati. Jadi pada intinya kalau kita menghormati mereka, kita menjaga mereka, jadi mereka tidak akan berbuat apa-apa pada kita. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita kadang juga berbuat hal ingin menyakiti dan lain-lain, dan mereka bahkan bisa-bisa menyakiti kita. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita sayang pada mereka, kita menghormati mereka, kita melindungi mereka, mereka tidak akan jarang-jarang sekali agar kan juga seperti harimau itu binatang buas, tapi jarang sekali ya ada berita orang dimakan harimau. Kalau harimau dimakan orang ada, kalau dibuat orangnya seperti itu. Maka dari itu ya kita sia harimau kita bisa menyikapi hal-hal seperti itu untuk demi keamanan dan demi kelestarian alam yang ada. Dan ini adalah tadi juga ditanyakan oleh Edi kepada kami tentang jambangan itu masih ada apa enggak. Jambangan itu masih ada itu jenis seperti kolam-kolam, tapi kan kolam orang Banyune kan juga sumurnya juga masih ada, kalau masih terjaga. Dan untuk secara lain mungkin sampai dengan ada pos di waktu bilang dan lain-lain, memang kami juga tidak kertas dan tidak mengerti mengapa bisa dinamakan seperti itu. Kami hanya boleh dikatakan tinggal foto dengan tinggal meneruskan saja.
yang kami bisa ketahui. Dan ini sekilas tentang itu. Jadi juga disampaikan kepada pada malam hari ini bahwa dengan kumpul ini memang di setiap malam 11 Agustus itu memang kami sampaikan sebuah kegiatan. Kalau tahun lalu kami juga melaksanakan itu yang kami undang juga dari warga, dari banyak pesertanya, dan kami undangkan di dan untuk malam hari ini memang kami spesial ya. Dalam artian panjenengan mau rawuh kesini ya beneran baik lah. Ini kalau tak sediain bocor lima ini aku perlu undang wae malah duman bener kan Pak Edi kan. Nah, intinya pokoknya ya ide berubah juga panjenengan nonton kan sini. Tadi untuk apa? Suguhan-suguhan yang lain yang ada, mungkin itu ada godokan-godokan ya. Itu ada tales, juga ada pisang, ada muncul. Itu hanya sekedar kami niat kami untuk mengingatkan kita bahwasanya pada hari ini kita melaksanakan sebuah gerakan untuk menjemput atau kita menghadapi perayaan ulang tahun Republik Indonesia. Dimana untuk gerakan ini pada dasarnya kan nolongin kita dan dalam artian kata gerakan itu berarti kan kita prihatin. Dan dalam hal ini kita memerlukan untuk menjemput kemerdekaan itu sendiri. Kita memerlukan dan dari renungan itu juga dari apa yang mungkin di hadapan panjenengan seperti tales, itu mungkin gambarannya makanya untuk meraih sebuah kemerdekaan para pejuang kita, para pahlawan kita dulu itu boleh dikatakan sangat luar biasa sekali. Mereka tidak mendapat gaji, mereka tidak orang diberikan makanan yang enak-enak. Jadi mereka hanya bertemu mungkin ya seperti itu saja, seperti godokan-godokan seperti itu saja. Tapi semangat mereka sangat luar biasa sekali untuk kemerdekaan itu. Jadi mungkin mereka para pahlawan, para pejuang datang pada suatu kampung itu ya ketemu ya hanya di tales, mungkin mundur, mungkin pisang kan seperti itu. Jarang-jarang sekali menemukan tumpeng seperti itu, tidak ada, zaman dulu tidak ada. Nah ini mungkin hanya sekitar untuk kita mengingat kembali pada masa yang lalu para pejuang-pejuang kita, di mana mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk mendapatkan kebebasan dari para penjajah. Itu bekal mereka itu untuk menghidupi mereka itu dari bahan-bahan itu seperti itu. Bahan ya betul ada pisang, ada tahu dan lain-lain. Nah itu mungkin jadi renungan kita yang hidup di masa sekarang, di masa kalau kita katakan sudah merdeka, sudah makmur, sudah pokok-pokok nonton nih, kita tidak kekurangan makanan. Nah itu kan adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi di dalam hal yang sangat luar biasa ini kita melaksanakan hidup hal yang sangat luar biasa ini, kita jangan lupakan para pejuang kita yang berjuang bersusah payah untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Dan ini dilakukan sebenarnya dulu dengan malam Jakarta. Atau mungkin tumpeng ini ya sebagai tambahan atau pengetahuan. Dan itu juga ada warna-warninya kan seperti itu. Nasi kuning ada yang putih, mungkin ada lautnya yang mengenapa. Terus di sini ya hanya menyimbolkan sebuah kerukunan saja, sebuah kerukunan saja. Dari kita mungkin ada yang berbaju merah, berbaju kuning, berbaju putih, hijau dan lain-lain. Tapi kalau kita berkumpul, kita bersatu, nah kita akan menjadi enak, akan jadi enak. Tapi enak dipisah-pisah ya. Kayak nasinya dipakai kewek, ya mungkin rasanya seperti itu, dan mungkin ada telurnya dimakan sendiri, rasanya seperti itu. Tapi kalau kita bareng-bareng nasi kita makan, mungkin ada ayamnya kita makan, telurnya kita makan, rasanya akan lebih enak, lebih gurih dan seperti itu. Jadi makna dari persatuan dan kesatuan ya seperti itu. Oleh karena itu marilah kita sambut dari kemerdekaan ini dengan senang hati. Setelah para pejuang kita dulu memperjuangkan dengan sangat luar biasa sekali, inilah hanya tinggal menikmati. Maka ya setelah tiba saatnya pada hari kita harus memperingati kemerdekaan
berikutnya yang menurut kami sampaikan terlepas dari mungkin berita perjuangan para pahlawan kita, tadi juga disampaikan bahwasanya untuk desa Gemelem, untuk berdirinya sebuah desa itu juga kita dari sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Artinya seperti itu. Jadi setiap mungkin wilayah, setiap daerah itu mungkin punya sejarah masing-masing. Adapun sejarah yang ada di desa Gemelem seperti hanya tadi disampaikan oleh Pak Santoso juga mungkin dari Pak Edi juga tadi juga menyampaikan tentang awal mula terjadinya desa Gemelem. Tadi dikatakan bahwasanya desa Gemelem ini masih keturunan dari Laskar Pangeran Diponegoro. Memang setelah kami telusuri, setelah kami mencoba menggali sejarah yang ada di desa Gemelem, walaupun jauh-jauh kami usahakan untuk menemukan informasinya, untuk mendapatkan sejarah pastinya. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah mendapatkan sejarah pasti desa Gemelem. Jadi ini berawal waktu pemerintahan berarti Pak Kades Santoso dari Kepala Desa. Itu dulu kami boleh dikatakan juga tidak tahu Gemelem itu berasal dari mana, mulai itu tidak tahu. Sebelum Pak Santoso menjabat itu kami tidak tahu, semuanya tidak ada yang tahu. Hanya saja kami hanya mengetahui bahwasanya orang yang pertama ada atau membuka desa Gemelem, Sarang Gemelem itu dari sini buka sebuah segini nih, itu namanya Mbah Abdul Kapri, dulu seperti itu. Jadi seperti ini Mbah Abdul Kapri. Tapi setelah kami Pak Santoso sebagai kepala desa dan juga rekan-rekan penasaran asli seperti apa, dari sejarah awal desa Gemelem itu seperti apa, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Akhirnya bisa kami dapatkan. Jadi lain mungkin dari petunjuk merah mungkin diberikan kepada kita karena kita punya niat yang baik dalam artian seperti itu. Akhirnya ada petunjuk itu dan kami mencoba menggali dan akhirnya ketemu. Dan ketemunya itu bisa menceritakan awal terjadinya desa Gemelem malah bukan asli orang sini, bahkan itu adalah orang Wonosobo itu berarti masih keturunan dari adik dari Mbah Abdul Kapri itu, malah yang punya cerita komplit atau sejarah komplit itu di sana, namanya di desa Binaru. Itu awal cerita diceritakan bahwasanya setelah perjuangan atau perlawanan Pangeran Diponegoro antara tahun 1825 sampai 30 itu kan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan dibuang ke Makassar ya. Akhirnya kan para pengikutnya kan berserai-serai menjadi kelompok-kelompok. Jadi seperti sebenarnya ayamnya bilang itu demikian. Jadi mereka bercerai-berai berkelompok-kelompok hingga menjadi sebuah kesatuan lagi. Ada yang mungkin berlari ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Dan salah satunya itu adalah ada sekelompok yang berlari ke arah barat, yaitu kakak beradik yang bernama yang perhatikannya adalah Mbah Abdul Kapri dan yang adiknya itu juga masih bersama dari Jogja langsung menuju barat. Itu juga masih dalam ceritanya itu masih dalam kelompok yang boleh dikatakan ada di sini. Tapi dari kelompok itu karena memang diburu oleh tentara Belanda terus dikejar-kejar dan akhirnya banyak yang guguran sampai dengan mereka sampai di kota Wonosobo. Beliau juga masih ngomong, ketika beliau
ada seorang ulama di situ, berlindung pada ulama yang ada di Wonosobo. Jadi Mbah Abdul Kafi itu bersama istri dan 1 orang anaknya. Ceritanya itu Mbah Abdul Kafi juga punya 2 orang anak, yang 1 laki-laki 1 perempuan. Karena dijaga orang Belanda, guru Belanda, akhirnya yang laki-laki itu tewas di Belanda, tinggal yang perempuan. Dan sementara Mbah Abdul Wahab itu masih bujang, bukan bujang, istrinya itu sudah diburu Belanda, akhirnya mereka sampai dari Wonosobo berlindung pada seorang ulama, seorang kiai di Wonosobo. Akhirnya Mbah Abdul Wahab itu dinikahkan dengan anak dari kiai itu. Terus Mbah Abdul Wahab itu akhirnya diberikan sebuah tanah dataran yang masih kosong, belum ada penghuninya, dan disuruh untuk bangun tanah itu menjadi sebuah desa dan dinamakan Desa Binaan. Dan sampai sekarang keturunan beliau Mbah Abdul Wahab alhamdulillah masih sampai dengan sekarang bisa menyambung tali silaturahmi dengan kita. Itu menjadi saudara yang perlu dikatakan cukup erat seperti itu. Di tali silaturahmi antara sebelum Desa Binaan Wonosobo itu boleh dikatakan setiap ada apa, acara apa, dan kita itu seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tali silaturahmi yang pernah terputus dan sudah bersambung kembali, dan alhamdulillah sekarang bisa bersambung. Dan setelah beliau Abdul Wahab tetap di sana, kan masih ada Mbah Abdul Kafinya yang belum punya rumah. Jadi kan beliau punya keluarga dan juga masih ada pengikutnya di situ, masih ada pengikutnya. Dan beliau kan juga setelah mungkin berjalan antara mungkin 3 sampai 5, mungkin 5 tahunan lah, beliau Mbah Abdul Kafi itu pamitan pada adiknya untuk melanjutkan perjalanan kembali untuk menemukan sebuah tempat untuk dirinya sendiri. Dan mereka Mbah Abdul Kafi tidak mau tergantung pada pada orang lain, karena memang boleh dikatakan waktu itu juga beliau masih juga dicari-cari oleh Belanda. Makanya Mbah Abdul Kafi dan keluarga dan pengikutnya langsung berjalan ke arah barat sampai dengan desa Dieng, sampai dengan akhirnya beliau menemukan sebuah hutan, boleh dikatakan hutan masih belantara, belum di situ tidak ada penghuninya, di mana hutan itu boleh dikatakan kalau kita lihat secara kasar itu tidak ada yang suka untuk dinikmati. Karena apa? Karena di daerah itu dikelilingi oleh rawa-rawa yang sangat luar biasa. Jadi rawa yang mengelilingi daerah itu, dan mungkin pikiran Mbah Abdul Kafi sendiri bahwasanya mereka masuk kepada dataran yang dikelilingi rawa, Mbah Abdul merasa aman, tidak akan dicerot Belanda. Dan setelah ini kan ada dataran yang dikelilingi rawa, atau yang orang Jawa menyebutkan rawa itu adalah bel. Karena begitu luar biasanya dahsyatnya bel itu, maka dinamakan bel sing sagel-gel, bel yang sangat luar biasa. Akhirnya awal mula tempat itu dinamakan Belem, seperti itu. Jadi awal dari nama Desa Gembel itu sendiri, Belem. Mulanya sampai sekarang juga mungkin dari daerah sekitar di Desa Gembel juga menyebut Gembel masih belum seperti itu. Apa ini belum seperti itu? Nah, mungkin ada dengan selang berubahnya waktu, akhirnya nama belum itu menjadi nama Gembel. Alhamdulillah setelah beliau menetap di sini, membuka pemukiman di sini, akhirnya berkembang, dan ini juga diceritakan bahwa
dikenal dengan mungkin wong belum banyak kan mengenal itu Bapak Kuncir itu Mbak Karman namanya. Terus keturunan berikutnya adalah Mbak Pur. Terus untuk keturunan berikutnya ada Mbak Pardi, ada Mbak Wirya Smita, ada Mbak Imran, ada Mbak berarti 3 ya. Mbak Husen, terus Mbak Rama. Terus keturunan berikutnya adalah berarti ada Mbak Siban ya, Rasatari, Mbak Soleman, Mbak Canggala, terus ada yang lain-lainnya lagi itu. Terus yang berikutnya adalah berarti sudah singgah kami. Berarti kalau sampai dengan sekarang mungkin sampai dengan saya mungkin keturunan yang ke belakang itu dari Bapak Abdul Kahfi itu oke. Jadi sejarah dirinya Sekumbel mungkin ya secara sekilas seperti itu, walaupun mungkin secara detailnya juga kami, tapi secara garis besarnya adalah seperti itu. Sebagai pengetahuan kami dan kami bersyukur karena mungkin perjuangan itu Pak kita support untuk menyampaikannya itu kami pun coba menggali soalnya kan masa wong murid orang ngerti silsilah keturunan awalnya seperti apa kan pernah juga orang ngomong keturunan orang jiwa orang tidak tahu ya. Terus ini juga ada cerita yang pernah dikatakan bagi kami, bagi orang-orang seperti kami, orang awam itu mendergumun juga ada ya, jadi pernah makam Mbah Abdul Kahfi, makam Abdul Kahfi itu ya pada waktu itu juga Pak statusnya masih bisa itu pada waktu itu musimnya dalam musim penghujan itu kan angin juga hujan, terus hujan juga sangat lebat. Pada waktu itu di sebelah makamnya Abdul Kahfi kurang lebih ada 5 meter di sebelah timur itu ada kayu yang boleh dikatakan umurnya sudah itu diameternya itu ya 1 meter lebih diameter. Nah itu tunggalnya itu pas tunggalnya itu berarti menimpa misal tunggal yang terbuat dari batu. Di batu itu ya kiranya kalau diukur itu di ubah di amok yang kurang lebih sekitar ya itu ada 15 cm tertanam. Nah, bongol ini itu temukan itu saat batu itu sing ujungnya berarti ke arah bawah, lalu temukan itu ke sananya itu 5 meter lebih. Jadi sing membebani itu 5 meter lebih. Tapi nisan itu tidak goyah sedikit. Aku tuh setelah kami terus warga membersihkan itu juga ya, dipotong-potong itu sekitar kalau dipotong sekitar 4 meter itu digotong 10 orang itu enggak berat kayunya. Sangat luar biasa sekali. Ya mungkin itu hanya kebetulan saja, mungkin ada kami tidak, tapi secara nalar kami ya tidak ketemu nalar ya. Alhamdulillah juga untuk makam beliau ya boleh dikatakan selalu bersih walaupun di makam itu kan kayu-kayunya besar, tapi di sekitar makamnya Mbak kami juga bersih. Jadi kalau buku itu selalu sepi ya kami tidak tidak mengunggulkan dalam artian leluhur kami seperti apa, tapi memang keadaan seperti
selalu berdoa bersyukur atas beliau dalam membuka desa ini, juga beliau selalu diberikan papan yang bagus-bagusnya papan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga saja cerita singkat ini gambaran terjadinya di Gumelem mungkin kami tidak bisa menceritakan dengan selengkap-lengkapnya, hanya itu mungkin yang bisa kami ceritakan karena memang keterbatasan kami. Jadinya kami dan Pak Santoso dulu juga pernah kepengen membuka hal ini, tapi belum terlaksana Pak sampai sekarang. Hanya saja, hanya cerita-cerita. Tapi ya semoga saja ke depan bisa. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan tentang nolongin keberadaan bisa betul. Dan saya tadi juga diceritakan bahwa di sebelah barat Gumelem Pak Santoso kita juga ada yang namanya atau petilasan, sebuah petilasan itu Purbakala itu kan zaman antara Hindu itu mungkin ya kami juga tidak bisa. Itu kan di situ ada dulu ceritanya ada arcanya, ada meja dan kursi yang terbuat dari batu, ada tumpeng ya, ada tumpeng dari batu, dan juga ada kolong berada tumpeng yang kecil juga dari batu. Tapi sampai sekarang tinggal tumpengnya saja, lainnya sudah raih semuanya di bawah itu ya orang. Tapi itu juga masih ada, masih ya. Kalau dulu pernah juga dicuri orang, tapi bisa diselamatkan oleh Pak Rodin. Pak Rodin mana itu? Yang bisa menyelamatkan jelas orang awalnya di tester, akhirnya di tester dan aman sampai dengan sekarang. Tapi itu kami tidak bisa bercerita tentang itu, mungkin di zaman Mataram atau zaman Siliwangi, karena dulu juga pernah ada menemukan pusakanya di situ, malah bentuknya kujang seperti itu. Nah, juga nenek Mataram juga keris mungkin ini. Tapi kan kujang kan berjam barat dan bentuknya sudah. Ya, mungkin bukan cerita seperti apa kamu juga tidak tahu, kamu hanya pokoknya ya ada terus bakal di situ lah. Dan ini pun perkataan ini dari secara singkat menjadi malam bagi panjenengan sehingga dari Kalongan sekarang dari desa Gumelem paling tidak sedikit mengetahui gambaran apa yang ada di Gumelem. Seperti apa bisa moralia bisa ada masukan seperti itu. Bukan panjenengan pembentuk pengalaman itu kami tidak disebut pengalaman apa-apa, tapi dengan cerita saja. Dan itu yang bisa sampaikan sekali lagi panjenengan merawat desa Gumelem, kami tidak bisa menjawab dengan sebaik-baiknya, seperti ini saja, dan kami tidak berkomitmen dan menyebutkan apa-apa, hanya itu mungkin yang sudah bisa kami sampaikan. Meja panjenengan yang mengganti kami juga mohon maaf untuk saja ikut karena memang kami ada berdasarkan kecamatan, tapi tolong nanti juga Pak Santoso kalian siap. Jadi jadi kesebar semuanya coba Rodin kayak kamu jadi bisa membuat sana, tapi kalau datang yang pasar ya mana lagi ya paling Pak Santoso mungkin dari rekan kantor nanti Mas Karyanto coba kalau ada rekan yang oke mau ikut ke puncak silakan nanti Mbak Dery Pak Santoso atau daerah belum dan nanti mungkin ada rekan coba siapa yang akan siap naik ke sana. Tolong dikondisikan siap berangkat ke puncak untuk mengikuti pengibaran bendera di puncak Raja. Ini dalam momen yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya pulau pengen banget nih, pengen mengikuti ke sana. Ini momen sing boleh dikatakan sangat langka nih, baru ada pertama kali di sini pengibaran bendera di puncak Pulau Perjuangan terdiri di Kabupaten Pekalongan. Aslinya sangat awal tapi karena memang kami harus mengikuti pasaran di kecamatan yang pertama lagi, kami hanya bisa mendoakan saja semoga semuanya bisa selamat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami menjelaskan apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang
Pihak Pekalongan Raya yang sudah memberikan papan nama untuk menandai bahwa ini adalah salah satu tujuan yang puncak dari Bapak Ibu dari sekalian saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada malam hari ini memang Pak Kepala Desa spesial menyambut tamu dari dari pihak Pekalongan Raya. Jadi memang tamu spesial untuk sambutan. Karena memang sudah diberitahu sebelumnya ya Pak Kades, dan jadi bukan spontanitas hari ini kedatangan tamu bukan tamu tidak diundang, tapi sudah diberitahukan. Ini kisaran masing-masing dari teman-teman bareng-bareng kita bawa bakat pos masing-masing. Nanti tekniknya nanti ditinggal pos 1, pos 2 kita sampaikan. Jadi pemasangannya nanti setelah pembentangan bendera. Kita acaranya intinya pembentangan bendera. Jadi acara-acara di sana mungkin ada momen yang kita namai momen sejarah. Mari kita menjadi bagian sejarah untuk pertama kalinya pengibaran bendera merah putih, pembentangan bendera merah putih di Puncak Raja Gunung Rokok Jembangan ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2023 sebagai bentuk ucapan terima kasih kita atas kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana seperti yang disampaikan oleh untuk kenaikan ini, rencana awal sebenarnya kita berangkat jam 6, tapi kita mundur 1 jam kemudian perjalanan menurut tim survei yang pernah 2 minggu yang lalu kita lakukan untuk memberangkatkan dengan jalan santai sekitar 3 jam santai, kemudian turun 1 jam. Itu sesuai dengan rencana kita pemasangan untuk papan penuju arah maupun penuju puncak itu dilakukan sesudah pembentangan bendera merah putih. Adapun untuk pembentangan bendera merah putih ini ada semacam prosesi upacara, mungkin standarnya masih sama seperti yang dilakukan di tempat-tempat ketika kita mengadakan upacara, tapi ini mengingat tempatnya juga sangat terbatas dan kita juga tidak berbanyak orang. Tapi sebenarnya kami ingin berhitung jumlahnya berapa, tapi semalam sekitar saya hitung sekitar 1 kalau sebenarnya kelompok. Pertama mungkin untuk upacaranya kita siapkan arisan, kemudian pembentangan dengan nyanyi lagu Indonesia bersama, ada pembacaan Pancasila dan teks proklamasi. Nantinya teman-teman menyesuaikan saja, kita tidak kaku, tidak formal seperti yang biasa dilakukan di tempat-tempat resmi. Jadi kita menyesuaikan tepat dan waktunya. Sebisa mungkin kalau ini bisa kita capai jam 10 sudah bisa sampai di puncak, dan kita melakukan upacara sekitar 15 menit paling lama untuk pemasangan
depan puncak raja. Kemudian di bawahnya pos 2, pos 1. Mungkin ada tambahan yang di sini langsung apa kita langsung oke, itu penjelasan ringkasnya. Sebelum kita berangkat, mari kita semua tundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar perjalanan kita ini diperlancar, dipermudah, dan kita kembali selamat. Amin. Mari bersama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk teknik pembagian pos nanti tekniknya Mama Fikal jadi diambil tiap-tiap. Terus plakatnya sudah lewat ngarep mulai. Bang, kita langsung menuju ke lokasi pos. Nah itu. Dan ini kita berhitung dulu coba ya, supaya saya memastikan jumlah yang berangkat berapa, yang nanti jadi berapa. Coba dimulai. Nah. Ayo jalan, ayo. 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 Nah. Kamu Jan. Lah, wong tua-tua urung kembis-kembis ya. Biasa, kajian. Kira. Ayo. Aw. Kumis-kumisnya juga tak kayak. Oh iya. Oke. Woi. Apa guys? Ini nyampe.
tampar merangkang. Yang begini cepat usul. Merah putih. Hormat. Up. Soekarno-Hatta. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Hormat. Up. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Semuanya. Bubar. Bubar. Puja Raja.
Gimana Mas dengan acara kegiatan pengibaran bendera di puncak Raja ini Mas? Menurut panjenengan? Sangat memuaskan. Saya bela-belain pulang kerja langsung berangkat ini. Pulang ke rumah. Ini Masnya dari mana? Dari Palongan Medono. Betul. Berapa regu Mas atau personil Mas? 8 ya? 8 personil. Itu satu kelurahan atau beda-beda Bang? Beda-beda. Dengan Mas siapa? Oh ya. Rasanya gimana Mas mengikuti kegiatan seperti ini Mas? Menangkat. Menyenangkan. Mungkin ada pesan-pesan lagi Mas untuk Pesan-pesan. Ya dan jatah. terima kasih Mas. Mantap. Sama-sama.